Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana? Sudah siap? Nah, kita akan langsung ke bab 2, turunan fungsi trigonometri dari matematika peminatan. Ya. Minggu lalu telah kita pelajari bersama mengenai limit fungsi trigonometri. Sekarang kita lanjutkan dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, ini ya. Yang pertama yang akan kita pelajari turunan fungsi trigonometri sama halnya dengan pada limit fungsi trigonometri. Ada turunan dari fungsi sinus, fungsi kosinus, fungsi tangen, fungsi kotangen, fungsi sekan, dan fungsi kosekan. Nah, untuk yang pertama ini kita akan mencari turunan fungsi sinus dan fungsi kosinus. Penulisan sin theta atau cos theta, nah dengan theta dalam ukuran radian, sebagaimana kita ketahui bahwa ukuran derajat itu ada dua. Yang pertama ukuran radian dan ukuran derajat. Dengan konversi V radian itu adalah 180 derajat. 1 radian itu kurang lebih 53,7 derajat. Dengan V kita definisikan 3,14, sehingga kita peroleh juga 1 derajat itu adalah V per 180 radian. Nah, ini konversi dari radian ke derajat untuk sudut-sudut yang istimewa, mulai dari 0 derajat. Ini berapa radian? 0 radian. V per 6 radian 30 derajat sampai V radian 180 derajat. Kemudian di sini ada 3 per 2 V 270 derajat sampai dengan 4 V 720 derajat. Ya, inilah kuncinya di sini ya. V radian itu 180 derajat. Ini pelajaran kelas 10 trigonometri kelas 10 di semester 2. Nah, ini konversi radian ke derajat untuk sudut istimewa pada tabel berikut. Kita lanjutkan. Nah, ini penentuan turunan pertama fungsi sinus. Sebagaimana kita ketahui, kita telah belajar aturan limit untuk menurunkan fungsi sinus. Nah, ini ada untuk fungsi sinus itu kita turunkan dari konsep limit yang menggunakan delta H. Nanti ini saya tugaskan untuk penurunan fungsi sinus, silahkan dibaca di buku-buku sumber, baik buku paket yang merah ini untuk yang peminatan, atau mungkin sumber lain, baik sumber dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk internet, bahkan manusia. Nah, ini diantaranya ibu sendiri ya. Nah, ini aturan yang pertama, ini turunan pertama dari fungsi sinus. Jika Y sama dengan Fx sama dengan sin X dengan X dalam radian, jadi kalau tanpa ada derajat di sini berarti cos itu X-nya dalam radian. Maka turunan pertama dari Fx dilambangkan dengan Y aksen sama dengan F aksen X. Ini adalah notasi Lagrange. Sama dengan cos X atau dy dx dibacanya ini turunan Y atau derivatif Y terhadap X sama dengan dfx karena Y sama dengan Fx, dx sama dengan d sin X. Nah, ini maaf tidak pakai X ya, salah. D sin X. Ini X-nya nanti dihapus. Sama dengan cos X. Jadi turunan pertama dari sin X adalah cos X. Ini berbeda dengan turunan pada fungsi aljabar.
Kalau turunan pada fungsi aljabar kan sudah ada rumus-rumusnya. Contohnya turunan dari fx sama dengan ax pangkat n adalah an kali x pangkat n min 1. Ya, ini turunan. Nah, ini kita sudah peroleh turunan pertama dari sin adalah cos. Ini x-nya dihilangkan, ini tolong. Kita lanjutkan untuk yang kedua, sinus tadi. Turunan pertama dari dari cos, setelah kita selesaikan dengan konsep limit, ini diperoleh min sin x. Jadi ini nih, caranya yang ini juga samakan dengan ini. D cos x, ya. Ini kan D sin x, D cos x sama dengan negatif sin x. Kita ingat, turunan dari sin adalah cos. Turunan dari cos adalah min sin. Sifat sinus kita ingat toleransi, sifat kosinus egois. Ya, ini ingin yang berbeda. Coba saja kalau ini sin tanda di depannya plus. Ini juga cos tanda di depannya plus. Turunan dari sin cos. Tetapi turunan dari cos ingat tadinya plus menjadi negatif. Turunan dari cos adalah min sin. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini contoh untuk memahami turunan pertama fungsi trigonometri dan fungsi aljabar. Ini ada aljabarnya sambil mengingat kembali ya. Turunan dari min sin atau turunan dari sin adalah cos. Turunan dari cos adalah min sin. Jadi turunan dari min sin jadi min cos. Nah, ini ya. Turunan dari min sin jadi min cos. Turunan dari cos karena di sininya tanda tambah jadi min sin. Maka turunan dari y sama dengan min sin x plus cos x adalah y aksen sama dengan min cos x min sin x. Bisa dipahami? Lanjut dengan yang B. Turunan dari cos kita tahu tadi apa? Min sin. Turunan dari sin cos. Jadi turunan dari cos adalah min sin. Turunan dari min 2 sin x. Duanya sebagai konstanta tetap jadi min 2. Turunan dari sinnya adalah cos. Itu yang B. Yang C, y sama dengan sin x min 3 cos x plus x kuadrat. Turunan dari sin tadi adalah cos. Min 3-nya tetap kita tulis. Turunan dari cos min sin ini ya. Dan turunan dari x kuadrat adalah 2x. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk rumus-rumus yang telah kita pelajari baik di kelas 11 maupun yang baru saja. Nih ada. Sekarang yang D. Y sama dengan 2 sin x dikurangi 5 cos x ditambah 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 6. Tadi kita tahu bahwa turunan sin x adalah cos x. Turunan dari cos x adalah min sin x. Kita tuliskan dulu. Jadi turunan dari 2 sin x adalah 2 cos x. Turunan dari min 5 cos x, min 5 kurung buka, min sin x kurung tutup. Ditambah, tetap tambah tulis turunan dari 3x kuadrat 6x. Ditambah tetap tulis tambah turunan dari 4x 4. Ingat derajatnya turun 1 ya. Ditambah 6. Turunan dari suatu konstanta adalah 0. Jadi turunan dari 6 adalah 0. Nih, apabila y sama dengan konstanta, turunannya adalah 0. Sehingga jika kita sederhanakan,
Maka turunan pertama dari Y adalah Y aksen sama dengan 2 cos X min kali min plus 5 sin X plus 6X tambah 4. Bagaimana? Sudah ada mulai bingung ya? Nah, daripada tidak bingung-bingung acan, lebih baik sudah mulai bingung. Kita lanjutkan. Kebingungan kita terpecahkan sekarang. Nah, coba untuk memahirkan mencari nilai turunan pertama dari F pada X sama dengan suatu konstanta atau suatu sudut dalam radian tadi. Contoh, tentukan nilai dari F aksen V per 4 dari fungsi berikut. V per 4 itu kalau kita ubah dalam derajat berapa? 45 derajat. Ada 2, ini contohnya kita bahas. Nah, ini untuk yang A cari dulu turunannya. Turunan dari Fx sama dengan 2 sin X tambah cos X adalah 2 cos X min sin X. Substitusi X-nya pi per 4. Jadi ini pun ganti substitusi X-nya oleh pi per 4. Kita ingat pi per 4 adalah sudut istimewa. Jadi cos pi per 4 sama saja dengan sin pi per 4. Nilainya adalah setengah akar 2. Untuk yang cos kita kalikan dengan 2. Untuk yang sin kita kalikan dengan 1. Maka diperoleh akar 2 dikurangi setengah akar 2. Nilai dari turunan pertama Fx sama dengan 2 sin X plus cos X untuk X sama dengan pi per 4. Nilai turunannya adalah setengah akar 2. Nah, kita lanjutkan. Oh iya, sebentar. Untuk yang B tadi silahkan dicoba sendiri. Kita lanjutkan. Untuk pemahaman turunan fungsi sin dan cos, kerjakan soal berikut pada buku catatan atau buku tulis khusus buku peminatan. Ya. Nah, ini soalnya saya minta berurut. A, tentukan turunan dari, nah ini dengan menggunakan konsep limit. 2 sin X, gunakan F aksen X-nya adalah limit H menuju 0, Fx tambah H dikurangi Fx dibagi H. Untuk yang nomor 2 tidak usah pakai menggunakan konsep limit, langsung saja dengan menggunakan rumus. Turunan sin itu apa? Turunan cos itu apa? Turunan dari suatu fungsi aljabar itu bagaimana? Ini ada 5 soal, silahkan nanti dikerjakan. Baiklah, kita lanjutkan sekarang. Nah, fungsi trigonometri lanjutan. Lanjutannya yang bagaimana? Yaitu apabila bentuknya merupakan perkalian 2 fungsi. Masing-masing mempunyai turunan. U mempunyai U aksen terhadap X ya ini. Dan V juga sama mempunyai turunan terhadap variabelnya. Nah, dengan menggunakan formula berikut, nih kita ingat waktu di turunan fungsi aljabar. Y sama dengan U kali V, maka turunan pertamanya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Ya. Kemudian Y sama dengan sin, turunannya adalah cos. Y sama dengan cos, turunannya adalah min sin. Nah, ingat 3 rumus ini untuk mengerjakan soal-soal berikut. Nah, ini untuk memahami contoh berikut ada 2, A dan B. Tentukan nilai setiap limit fungsi berikut. Yang kita anggap U adalah 2X. Yang kita anggap V pada soal A adalah sin X. Pada soal B,
Gx sama dengan sin X kali cos X. Ini yang kita pilih U yang di depan ya. Sin X kita misalkan dengan U mis U, dan cos X kita misalkan dengan V. Baiklah, kita lihat bagaimana pembahasannya. Tadi kita misalkan U sama dengan 2X, V sama dengan sin X. Turunan dari 2X adalah 2, turunan dari sin X adalah cos X. Nah, berdasarkan rumus atau formula yang ada, jika Y sama dengan U kali V, maka Y aksennya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Sehingga diperoleh F aksen X-nya sama dengan 2 sin X ditambah 2X cos X. U aksen V ditambah V aksen U atau UV aksen, sama saja ya. Itu yang A. Nah, demikian halnya dengan yang B tadi. Yang dimisalkan dengan U adalah sin, sehingga U aksennya adalah cos. V sama dengan cos, maka V aksennya adalah min sin X. Maka G aksen adalah U aksen V plus V aksen U. Cos kali cos, ini kan U aksen V, cos kali cos plus tadi V aksennya min sin kali sin. Kita peroleh cos kali cos, cos kuadrat, sin kali sin kuadrat, plus kali min adalah min cos kuadrat X min sin kuadrat X, yang tidak lain cos kuadrat X min sin kuadrat X ini merupakan salah satu rumus dari rumus rangkap 2 kosinus ya ini. Jadi boleh saja cos kuadrat X min sin kuadrat itu sama dengan cos 2X, atau boleh menjadi 2 cos kuadrat X min 1, atau menjadi 1 min 2 sin kuadrat X ya. Jadi selalu berkaitan dengan materi masa lalu. Masa lalu bagi matematika jangan dilupakan. Tanpa masa lalu kita belum tentu berada di masa sekarang ya. Nah, ini kita lanjutkan. Turunan dari sin AX plus minus B dan cos plus minus B. Penjumlahan sudut dan pengurangan sudut untuk sin dan cos. Ini di kelas 11. Ya, baru setahun juga belum ya. Di semester 1 memang ini. Nah, ini contoh diketahui Y ini sama dengan sin AX plus minus B. Maka DY DX atau turunan dari Y yang dilambangkan dengan Y aksen, kita harus tahu DY DX ini namanya lambang notasi Leibniz ya. Tadi nah ini DY DX ini lambang notasi Leibniz, sedangkan Y aksen ini lambang dari Lagrange. Jadi yang menemukannya Lagrange. Ini Leibniz yang menelurkan teorema rantai di turunan ya. Sama saja, hanya beda lambang dan beda yang menemukan. Cos, kita tahu cos ini dari mana? Turunan dari sin. Turunan dari sin AX plus minus B, tulis lagi cos AX plus minus B. Kita perhatikan apakah AX plus minus B ini punya turunan? Nah, ternyata punya. Tulis seperti demikian ya. Jadi ini teorema rantai namanya ya. DY DX ini nanti berguna untuk integral kan ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang
turunan dari AX plus minus B. Turunan dari AX adalah A. Turunan dari B 0. Jadi D AX plus minus B DX adalah A. Sehingga dy dx atau sama dengan y aksen hasilnya adalah A cos AX plus minus B. Analog jika y sama dengan cos AX plus minus B, maka kita ingat turunan dari cos itu adalah min sin, ya. Min sin AX plus minus B. Apakah AX plus minus B punya turunan? Ternyata punya, yaitu A. Turunan dari AX adalah A. Turunan dari B 0. Sehingga turunan dari Y sama dengan cos AX plus minus B adalah dy dx sama dengan Y aksen sama dengan negatif A sin AX plus minus B. Secara umum ditulis seperti ini, ya, formulanya. Ingat itu. Ini punya turunan. Jadi A ini hasil dari penurunan yang ada di dalam kurung. Kita lanjutkan untuk pemahamannya. Nah, perhatikan contoh berikut. A, B, C, D, E, F. Oke. A, kita lihat turunan dari sin cos. Apakah 5X punya turunan? Punya. Turunan dari 5X 5. Nah, ini berarti kan tadi menggunakan yang pertama. Cos, rumus yang kedua, turunan cos min sin. Apakah 2X punya turunan? Punya. Berapa? 2, ya. Demikian halnya untuk yang C, D, E, F. Oke. Nah, inilah pembahasannya. Wis. Nih, A tadi turunan sin cos 5X, turunan dari 5X 5. Yang B silahkan diamati, fokus, jangan sampai gapok. Min 2, dari mana tadi minnya? Turunan dari cos adalah min sin. 2-nya turunan dari 2X. Nah, ini hasilnya. C, turunan dari sin cos. Dari mana ini 2? Turunan dari 2X min 1. Oke, kita lanjutkan. Turunan dari cos min sin. Tulis ulang dalam kurungnya. Apakah yang dalam kurung ini punya turunan? Punya. Turunan 1 0. Turunan negatif 3 theta negatif 3. Ini kalikan negatif 3 dengan min jadi plus 3. Sin 1 min 3 theta. Lanjut. Nih yang E, P theta sama dengan 3 theta kali cos 2 theta. Nah, ini berarti ini U. U-nya adalah 3 theta. V-nya cos 2 theta. Ini sudah fungsi majemuk. Turunannya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Turunan dari 3 theta adalah theta 3. Turunan dari cos 2 theta min 2 sin 2 theta. Oke, tinggal kalikan. Hati-hati jangan sampai salah. Nah, ini plus, kenapa jadi min? Kan ini kalikan min 2. 3 kali min 2 itu min 6 theta, ya. 3 theta kan ini. 3 theta kali min 2 sin 2 theta. Min 6 theta sin 2 theta. Nah, ini adalah yang nomor E. Demikian untuk yang F. Diketahui FT sama dengan sin T kali cos 1 min 2T. Nah, ini juga fungsi majemuk perkalian U dengan V. Maka akan kita peroleh
Di sini U-nya sin, U aksennya kos. V sama dengan kos 1 min 2T, maka V aksennya 2 sin 1 min 2T. Ingat, kenapa ini jadi positif? Karena turunan dari kos adalah min, sin. Turunan dari min 2T adalah min 2. Min kali min 2 adalah 2. Oke, hasilnya U aksen adalah cos T, V-nya tetap cos, dan ditambah V aksen 2 sin T. Ini 2 sin 1 min 2T, dan U-nya adalah sin T. Itu hasil yang F ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk pemahamannya ini dikerjakan juga di buku bagian B-nya ya. Selamat mencoba. Lanjut. Berikut. Yang ketiga, turunan fungsi tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Kita dapat menurunkan fungsi tersebut mulai dari tangen. Diketahui tangan itu tidak lain adalah sin per kos ya, U per V. Nah, kita tahu bahwa di turunan fungsi aljabar jika Y sama dengan U per V, maka Y aksennya adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat gitu. Turunan dari sin kos, turunan dari kos min sin, maka diperoleh U aksennya kos, V-nya adalah V-nya juga kos, sehingga V aksennya min sin. Lanjut dulu ya. Nah, ini sampai diperoleh turunan pertama dari tangan adalah sekan kuadrat. Ingat, kita sudah punya 3 rumus tadi. Turunan dari sin adalah kos, turunan dari kos adalah min sin, dan turunan dari tangan adalah sek kuadrat X. Kita lanjutkan. Nanti PPT-nya juga Ibu kasih ya. Untuk kotan. Nah, kotan ini bisa disingkat dengan COT, kot 3 huruf. Jadi tidak usah panjang begini kotan, cukup kot. Nah ya, turunan dari kot. Kita ketahui kot itu adalah kos per sin. Ini di kelas 10 kan. U per V dengan cara yang sama. Maka turunan pertamanya jika U-nya kos, maka U aksennya min sin. V-nya sin, maka V aksennya kos. Berarti ini kos per sin, gunakan rumus U per V, turunannya adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Proses diperoleh turunan pertama dari kot adalah min kosek kuadrat. Turunan dari kot adalah min kosek kuadrat gitu ya. Ingat, tadi turunan dari tan sek kuadrat. Ini kosek bisa disingkat, boleh CSC. Nah, biar tidak panjang, boleh CSC bila diminta 3 huruf ya. Jadi min kosek kuadrat X atau min CSC ditulisnya kuadrat X. Nah, itu baru sampai kotan. Kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang bagaimana turunan sekan? Di kelas 10 dulu diketahui sekan itu tidak lain dari 1 per kos. Berarti U per V. U-nya 1, V-nya kos. Turunan dari 1, 0. Turunan dari kos min sin. Gunakan rumus mencari turunan dari Y sama dengan U per V.
sehingga diperoleh turunan dari sek adalah sektan. Ingat, turunan dari sek adalah setan. Nah, ya, ini apabila sek bebas ini adalah setan. Ingat aja itu, turunan dari sek adalah sektan. Lanjut. Sekarang bagaimana turunan dari kosek? Kosek itu didefinisikan 1/sin. U per V. U-nya 1, V-nya adalah sin. Jadi turunan dari 1 adalah 0, turunan dari sin adalah kos. Dengan menggunakan rumus Y aksen sama dengan U aksen V min V aksen U per V kuadrat, maka diperoleh turunan dari kosek adalah min kosekot. Nah itu biar mudah ingatnya ya. Min kosek X kalikan kotan X, atau turunan kosek adalah kosekot. Bisa dipahami ya. Nah jadi ada 6 fungsi trigonometri yang telah kita pelajari turunannya. Nah secara umum dapat ditulis seperti tadi. Jika sin AX plus minus B, maka turunannya A cos AX plus minus B. Demikian juga dengan tan, kotan, sek, dan kosek. Ingat, turunan sin adalah kos, turunan kos adalah min sin, turunan tan adalah sek kuadrat, turunan kot adalah min kosek kuadrat, turunan sek adalah sektan, turunan kosek adalah min kosekot. Ingat, turunan yang depannya ko itu adalah depannya juga min. Tadi turunan dari kos min sin, turunan dari kot min kosek kuadrat, turunan dari kosek min kosekot. Nah ingat ya, ini yang secara umum apabila sudutnya bukan tunggal. Kita lanjutkan. Nah ini contohnya. Turunan dari sin tadi apa? Kos. Turunan dari tan sek kuadrat. Turunan dari kotan min kosek kuadrat. Turunan dari sek sektan. Dikurangi kosek berarti plus kan? Plus kosekot. Ditambah kot, ingat ini depannya ko berarti min kosek kuadrat. Turunan dari kos tadi apa? Depannya min sin. Turunan dari sek setan. Turunan dari kosek min kosekot. Ada depannya min berarti jadi plus. Turunan dari kotan min kosek kuadrat. Ya. Nah, itu harus hafal jadinya. Nih pembahasannya. Kita lanjutkan. Nah ini formula untuk yang apabila tadi yang di dalam kurungnya merupakan fungsi yang mempunyai turunan. Nih ininya tetap tapi cari turunan dari dalam kurungnya ini. Sama semuanya ya. Tuh kita lanjut. Itu rumus-rumusnya saja. Nah untuk memahirkannya silahkan kita lihat di sini. Tan X ditambah 1/X, yang B-nya cos kali dalam kurungnya X kuadrat, sudutnya ini ditambah X akar X. X akar X kalau kita ubah menjadi pangkat tak sebenarnya menjadi X pangkat 3/2. Ini kelas 10 dulu ya, di akar pangkat. Nah kita lanjut. Nah ini pembahasannya. Ini GX-nya. Tuh kita selesaikan. Turunannya, turunan dari X 1, turunan dari 1/X min 1/X kuadrat, samakan penyebut jadi diperoleh X kuadrat min 1. Turunan dari tan adalah sek kuadrat. Ini jadi hasilnya
ini ke depan x kuadrat min 1 per x kuadratnya kalikan sek kuadrat 1 x plus per x. Dengan cara sama ini pun demikian. Tuh ya, x akar x kita ubah menjadi 3/2, x pangkat 3/2. Turunan dari x pangkat 3/2 adalah 3/2 x pangkat setengah. X pangkat setengah itu adalah akar x. Ingat di kelas 10, materi kelas 10. Kelas Pamuncak ini harus menguasai materi kelas 10 dan 11. Mulai dari sekarang harus, masa lalu harus sudah diingat kembali ya. Kita lanjut. Nah, sekarang turunan fungsi trigonometri berbentuk Y sama dengan U per V. Tadi sudah kita bahas. Nah, ini sama turunannya seperti yang fungsi aljabar. Hanya soal-soalnya dalam bentuk trigonometri bukan aljabar. Nah, ini coba perhatikan contoh A. Fx-nya cos per sin x ditambah cos x. B. Gx sama dengan 2 sin x min cos x per sin x plus 3 cos x. U yang A adalah cos x. V untuk yang fx ini soal A sin x tambah cos x. Yang B, U-nya adalah 2 sin theta min cos theta. Dan V-nya adalah sin theta plus 3 cos theta. Baiklah, kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Nah, inilah jreng hasilnya ya. Ingat, rumusnya harus selalu ingat dan hafal. Silahkan amati. Saya tidak akan menyampaikan panjang lebar, tapi silahkan diamati, dicermati, dimaknai sehingga bisa difahami. Oke, baru kita lanjutkan saja ke yang berikut. Nah, contoh ini, buktikan bahwa fx sama dengan a sin x ditambah b cos x per c sin x plus d cos x itu turunan pertamanya adalah AD min BC. Ingat AD min BC itu apa ya? Ya, silahkan diingat di kelas 10. Nah, ini tetap penyebutnya tidak berubah, hanya dikuadratkan. Karena kan tadinya U per V. Nah, baiklah, nah ini buktinya. Silahkan tadi amati bukti-buktinya. Tidak akan saya eja satu persatu. Oke, lanjutkan. Kalau sudah memahami, silahkan kerjakan soal C berikut. Ya, ada 10 soal, kalau C mah lumayan agak banyak. Baik, kita lanjutkan. Satu lagi, ini belum selesai. Nah, ini turunan dari sin pangkat n ux. Sudutnya adalah suatu fungsi yang mempunyai turunan sin pangkat n, cos pangkat n, tan pangkat n, kotan pangkat n, sek pangkat n, dan kosek pangkat n. Dengan menggunakan aturan rantai chain rule, maka akan kita peroleh ya, ini notasi Leibniz dy dx, yang ini notasi Lagrange tadi. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Jika Y sama dengan sin pangkat N dari UX, UX adalah suatu fungsi yang mempunyai turunan. Ini kan seperti aljabar biasa. N-nya tulis ke depan kali sin, pangkatnya turun 1. Jadi pangkat dari sin itu turun 1. Ya, apakah sin mempunyai turunan? Punya, yaitu apa? Cos. Nih, UX tetap. Apakah tadi UX mempunyai turunan? Ada, U aksen X. Jadi turunan dari sin pangkat N UX adalah N U aksen X kali sin pangkat N min 1 UX cos UX. Bisa dipahami ya?
Kita lanjutkan dengan yang cos juga demikian halnya. N-nya tulis derajat dari cos turun 1. Turunan dari cos adalah min sin X, min sin. Turunan dari UX adalah U aksen. Sehingga diperoleh turunannya itu adalah min N U aksen X cos pangkat N min 1 UX kali sin UX dan seterusnya. Caranya sama untuk yang lain. Yang jelas harus hafal rumusnya. Nih, untuk kot, sek, dan kosek. Ya, kita lanjut. Nah, ini contoh mencermati turunan terhadap fx sin 2x derajat. Di sini derajatnya harus kita ubah ke dalam radian. Kita tahu 2x derajat itu sama saja dengan Vx per 90 karena sudah dibagikan ya. Jadi sin 2x derajat sama dengan sin Vx per 90 derajat. Maka f aksen x-nya karena V per 90 itu adalah konstanta dikalikan cos Vx per 90. Kan turunan dari AX adalah A. Nah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana contoh-contoh berikut yang berkaitan dengan yang tadi? Sin pangkat 3X. Turunan dari X 1. Yang D, coba perhatikan 5 sin pangkat 3 4X. Turunan dari 4X 4. Ya, kita perhatikan sekarang pembahasannya. Nah, ini yang nomor 1, yang A. Turunan dari sin 3X adalah 3 sin kuadrat X cos X. Oke. Turunan dari 2 sin pangkat 3X 2 kali 3. Dari mana 3? Ini dari pangkat 6 sin kuadrat X cos X. Lanjut. Ini kenapa? Nah, ini untuk yang tadi, yang pangkat derajatnya. Saya minta ini yang D. Ya, ada 3 soal, ada 5 soal. Kerjakan soal uji pemahaman dari A sampai D pada buku catatan matematika peminatan. Ya, itulah materi dari turunan fungsi trigonometri, turunan fungsi trigonometri. Sekian, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya harapkan kalian bisa memahami dengan banyak latihan dari A sampai D, bukan menjadi suatu beban, melainkan menjadi suatu untuk menjadi tantangan, ya, agar banyak latihan jadi lebih terampil untuk mengasah pengetahuan kalian. Ya, nanti di jam biasa seperti pada limit juga, di jam 1 ada tesnya. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.